Halo kawan semua, yuk mari kita mengenal prinsip-prinsip dasar animasi. Di dalam animasi terdapat 12 prinsip dasar animasi yang harus diketahui. Apa saja kah itu? Yuk kita cari tahu. Yang pertama adalah squash and stretch. Squash and stretch merupakan upaya penambahan efek lentur pada objek, sehingga memberikan efek gerak yang lebih hidup. Jika tidak, maka animasi akan terlihat kaku. Yang kedua adalah anticipation. Anticipation merupakan prinsip di mana animator akan memberikan tanda untuk penonton mengenai apa yang akan terjadi pada karakter. Contohnya, karakter ini pertama-tama akan bersiap-siap untuk gerakan melompat. Prinsip yang ketiga adalah staging. Staging adalah gerakan keseluruhan dalam sebuah adegan yang harus tampak jelas untuk mendukung suasana yang akan dicapai, meliputi ekspresi, kamera, dan latar pada suatu adegan. Yang keempat ada pose to pose dan straight ahead. Pertama-tama kita akan membahas pose to pose terlebih dahulu. Buatlah gerakan utama atau main pose terlebih dahulu, ini dinamakan key. Kemudian buatlah gambar di antara key yang ada, atau bisa disebut juga dengan breakdown. Kemudian tambahkan gambar lagi di antara key dan breakdown yang disebut dengan in between. Berbeda dengan straight ahead tidak menggunakan key, melainkan hanya menggambar satu persatu hingga selesai. Contohnya, kita akan menambahkan telinga pada karakter ini. Lalu seterusnya, kamu akan menggambar telinga tersebut hingga selesai. Yang kelima ada overlapping action and follow through. Prinsip ini adalah prinsip animasi tentang bagian dari karakter yang masih bergerak meskipun si karakter telah berhenti. Jika tidak memakai prinsip ini, maka karakter akan terlihat kaku dan tidak hidup. Prinsip keenam yaitu slow in and slow out. Prinsip animasi ini menegaskan bahwa setiap gerakan memiliki percepatan dan perlambatan. Tanpa prinsip ini, animasi akan terlihat mekanikal, disebabkan karena kecepatan yang tetap. Contohnya pada bola ini. Dengan menyepetkan gambar di awal dan di akhir, bola akan diawali dengan lambat, kemudian cepat, dan melambat kembali, seakan-akan bola menggelinding. Prinsip ketujuh adalah arc. Dalam dunia animasi, sistem pergerakan semua karakter yang bergerak mengikuti pola atau jalur maya yang disebut dengan arcs, sehingga gerakan akan lebih realistik. Tanpa itu, maka gerakan suatu karakter akan kacau. Prinsip ke-8 adalah secondary action. Prinsip ini merupakan prinsip di mana ada gerakan sekunder yang terjadi akibat adanya gerakan utama. Prinsip ini sebagai pelengkap untuk memperkuat gerakan utama agar animasi tampak lebih realistik. Contohnya, kucing ini sedih. Untuk memperkuatnya, maka telinganya diturunkan seakan-akan dia sedang sedih. Atau kucing ini senang, maka secondary actionnya ialah ekornya yang bergerak-gerak. Prinsip ke-9 adalah timing. Timing merupakan penentu berapa gambar yang harus kita buat di antara dua pose. Pada dasarnya, jika kamu membuat banyak gambar yang saling berdekatan di antara dua pose, maka animasi yang dihasilkan akan lambat. Sebaliknya, jika gambar di antara dua pose sedikit, maka animasi yang dihasilkan akan terlihat cepat. Timing juga menentukan kepribadian, mood, dan emosi dari karakter. Contohnya, kucing ini sedang memalingkan kepala. Ini dapat mengekspresikan apa saja, tergantung dari banyaknya frame di antara dua pose. Bisa saja terkejut, atau hanya memalingkan kepala saja. Prinsip ke-10 adalah appeal. Appeal ialah bagaimana kita membuat karakter kita menjadi lebih menarik. Tidak harus bagus, melainkan menarik untuk dilihat. Ada 3 cara yang dapat dilakukan untuk menambahkan appeal pada karakter, yaitu shapes. Daripada menggunakan shape yang sama untuk setiap karakter, cobalah gunakan shape yang berbeda-beda, sesuai dengan kepribadian mereka.
Proportion. Bermainlah dengan proporsi pada suatu karakter dengan mengecilkan badan atau membesarkan kepalanya, mengecilkan kakinya, dan lain-lain, sehingga tampak lebih menarik. Sederhana. Terlalu banyak detail kecil dan informasi pada suatu karakter akan membuatmu kesulitan untuk menganimasikan karakter tersebut. Maka buatlah karakter sesederhana mungkin. Inilah perbedaan antara ilustrasi dan animasi. Prinsip ke-11 yaitu exaggeration. Exaggeration merupakan upaya untuk mendramatisir sebuah animasi dalam bentuk aksi, pose, dan ekspresi. Contohnya, orang ini akan meniup lilin. Dengan menambahkan exaggeration, maka ekspresi yang dikeluarkan akan lebih ekstrim dari ekspresi sebelumnya. Dan prinsip yang terakhir adalah solid drawing. Solid drawing merupakan prinsip dasar animasi yang membuat karakter terlihat 3 dimensi dengan volume, bobot, dan keseimbangan. Dengan ini, kamu dapat menggambar karakter dari sisi manapun. Contohnya pada gambar ini, gambar kiri merupakan solid drawing karena garis yang mengikuti permukaan lingkaran sehingga memberikan efek 3 dimensi. Sedangkan garis yang lurus memberikan efek datar dan tidak bervolume. Gambar kanan merupakan flat drawing. Jadi itulah kawan, 12 prinsip dasar animasi. Ternyata seru ya. Terima kasih sudah menonton.